Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung di live ini. Di sore hari ini kita akan membahas tentang inner child dan diri sejati ya teman-teman. Saya akan membahas tentang bagaimana bagaimana awal mulanya dari inner child itu bisa terbentuk ya teman-teman semuanya ya. Jadi yang disebut dengan inner child itu kan kita tahu sendiri ya teman-teman. Bahkan mungkin sekarang sudah sangat marak sekali ya bahasa inner child itu apa. Nah, dan inner child ini ya, dia akan menghantarkan kita pada sejatinya diri. Ya, jadi akan saya bahas terlebih dahulu untuk inner child-nya dulu ya. Nah, sebelum itu nanti baru bisa masuk pada diri sejati. Jadi yang disebut dengan luka-luka ya, luka-luka lama ya, dia itu bukan penghambat hidup. Ya, luka-luka lama di masa lalu atau yang disebut dengan inner child ya, dia bukan sesuatu yang mengerikan, bukan sesuatu yang sangat membuat kita itu menderita. Ternyata yang disebut dengan inner child itu adalah sesuatu penderitaan yang awalnya pikiran itu menganggap itu adalah penderitaan, kemudian dari situlah cahaya kita untuk bisa masuk dalam diri atau kita bisa terbuka siapa diri kita yang sejati itu mulai untuk bisa diselami. Jadi di sini ada paradok, ada yang disebut paradok kehidupan. Nah, paradok kehidupan itu apa? Ketika ada kutub positif dan kutub negatif ya. Ya, dua kutub ini bisa bertemu di tengah-tengah. Inilah yang disebut dengan paradok kehidupan. Nah, paradok kehidupan inilah yang aslinya ya menghantarkan kita pada sebuah pencerahan ya atau sebuah kesadaran ya, kesadaran yang lebih tinggi lagi untuk mengenali siapa sejatinya diri ya. Nah, makanya kenapa di sini ada temanya. Temanya yaitu apa? Satu, inner child dan diri sejati. Jadi dua ini yang disebut inner dan diri sejati ini ya tidak terlepaskan. Dua hal ini adalah paradok kehidupan, seperti halnya positif dan negatif. Ya, jadi ini adalah di tengah-tengah mereka ya, antara inner child dan diri sejati ini adalah satu garis lurus. Oke. Jadi di sini saya ingin mengubah persepsi dulu ya untuk menggeser bahasanya itu kita akan menggeser identitas. Kita akan menggeser identitas yang awalnya kita menjadi sebuah korban ya. Ya, awalnya kita menganggap diri kita adalah sebuah korban, kemudian akan bergeser menjadi kita yang sedang benar-benar mengalami kesadaran itu sendiri. Nah, di sini mulailah ya teman-teman ya, saya akan bahas tentang apa yang disebut dengan inner child. Pasti teman-teman sudah paham ya, sudah mengenal ya, sudah tidak tabu lagi ya dengan yang disebut dengan inner child. Mungkin banyak sekali ya yang sudah menjelaskan atau teman-teman pernah dengerin nih ya, apa ya inner child itu? Inner child adalah luka-luka ya, luka-luka batin ketika kita masih kecil. Nah, di waktu kecil kita itu masih dalam keadaan yang benar-benar kosong ya, atau fitrah, nggak tahu apa-apa. Nah, kemudian ya teman-teman ya, luka itu muncul saat satu, kita dibanding-bandingkan. Ketika ada perbandingan ya, misalkan kita dibandingkan oleh siapapun itu ya, atau kakak kita, atau adik kita, atau teman-teman kita, disitulah kita itu merasa tidak aman ya. Kita merasa tidak aman, kita merasa dibedakan di situ ya. Ketika kita merasa dibedakan, maka yang terjadi adalah kita tidak punya rasa aman. Nah, disinilah luka itu terjadi. Jadi yang terluka itu siapa sih sebenarnya? Ada sebuah emosional kita yang waktu kecil, yang dia itu tidak ada validasi rasa ya. Ketika kita merasa bahwa aku kok dibedakan ya dengan saudaraku yang lainnya, aku bersedih gitu ya. Ketika dulu misalkan kita sedih nangis, kita dibedakan, kita tidak punya ruang untuk menceritakan gitu loh. Ya otomatis ada sebuah rasa emosi itu yang akhirnya dipendam, ya toh? Nah, rasa emosinya yang dipendam itulah yang akhirnya terkubur ya. Dia terkubur dalam-dalam. Itu baru satu loh ya. Rasa apa? Rasa dibandingkan gitu. Nah, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya yaitu ada rasa kekurangan cinta kasih.
Ya, banyak sekali ya, mungkin kita waktu kecil tuh tidak diberikan cinta sama kasih sayang oleh siapa, orang tua kita atau orang-orang yang mengasuh kita ya. Karena mereka pun juga ternyata masih banyak luka-luka juga. Mereka juga mengasuhnya dengan kekerasan ya atau otoriter yang luar biasa. Sehingga ketika itu terjadi, kita itu merasa kayak, kak kenapa ya aku kok nggak disayangi ya sama orang tuaku ya gitu. Jadi ada sebuah persepsi waktu kecil itu yang menganggap bahwa aku tidak dikasihani sama orang tuaku, aku tidak disayangi, tidak dicintai sama orang tuaku atau orang yang merawat aku ya. Nah disitulah luka juga muncul lagi bahwa aku tidak dikasih sayang gitu ya, aku nggak dikasih cinta, aku tidak dikasih sayang oleh lingkunganku ya, oleh orang tuaku, oleh sekitarku, aku tidak diberikan itu gitu ya. Dan itu muncul teman-teman, itu baru ada luka dibedakan, terus luka apa namanya, tidak diberi kasih sayang dan cinta ya toh. Nah selanjutnya ada lagi apa, ada luka lagi tidak dapat validasi ya. Tidak dapat validasi itu apa, misalkan ya teman-teman ya, ketika teman-teman waktu kecil ya, waktu kalian tuh masih kecil toh, itu kalian tuh udah pinter banget ya, pinter nilainya itu tinggi, bagus-bagus gitu ya. Nah ternyata apa, ternyata kalian tuh udah berjuang luar biasa, orang tuamu tuh biasa aja ya, kayak orang tuamu oh ya gitu, oh ya kayak gitu ya, kayak biasa aja, nggak pernah memberikan bahwa hebat banget kamu ya, terima kasih ya, kayak gitu misalkan nih, karena ada validasi bahwa kamu itu berharga ya, kamu itu udah keren luar biasa, itu nggak dapat waktu kecil. Bahkan mungkin ketika teman-teman di sini ya punya nilai yang jelek banget ya, nilainya itu jelek gitu ya, kalian tuh akan di komentar yang negatif ya, kok kamu kok nilainya jelek sih, harus rajin sekolah ya, harus pinter supaya kamu dapat peringkat yang bagus ya. Kita ketika nilainya jelek, kita itu tidak dapat apa ya, penghargaan atau sekedarnya bahwa oh kamu udah berusaha, itu juga nggak dapat. Otomatis apa, ada luka lagi, kita tidak dapat validasi kepada orang sekitar kita, orang yang harusnya melindungi kita gitu ya. Waktu kecil kan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, jadi anak yang masih kecil itu tidak bisa dia itu melindungi dirinya, makanya yang melindungi siapa, orang tuanya atau orang sekitarnya yang harusnya melindungi dia, tapi mereka tidak dapat. Makanya kenapa ketika dewasa ya, orang yang kecilnya tidak dapat validasi pengakuan dari sekitarnya, dia akan mencari validasi di luar diri ya. Saat mereka itu mencari validasi di luar diri ya, makanya dia itu akan berusaha keras untuk dapat validasi itu ya. Mereka berusaha supaya apa, ini usahaku loh ya, usahaku loh udah luar biasa loh, aku harus diakui sama orang lain. Jadi kita itu haus akan validasi, pengennya dipuji terus gitu loh ya. Nah itu aslinya apa, luka. Nah makanya kenapa di sini ya, ketika kita sudah sadar apa pola-pola kehidupan kita yang sering kali muncul dan itu sama-sama dan sama, maka kita akan merasa bahwa ini kok begini ya, aku hidupnya kok merasa kayak jiwaku berat, kok aku merasa kayak ada beban ya di jiwaku ini. Nah disitulah teman-teman mulai sadar ada yang salah nih dalam hidupku ya, dan akhirnya kita mulai menyadari pola-pola kehidupan kita di masa lalu yang mungkin sekarang ini berulang dan berulang ya. Kemudian disitulah yang disebut dengan udah putus ya, akan sudah putus, dan akhirnya apa, akhirnya yang disebut dengan inner child atau luka batin waktu kecil ya, itu tidak lagi menjadi luka, tapi ternyata luka-luka itu yang sudah kita alami di masa kecil dan saat dewasa kita sadari, disinilah yang disebut dengan apa, sebuah luka inner child ini membawa perubahan, atau sebuah luka inner child ini menjadi pintu gerbang ya, bahwa kita bisa mengenali diri yang sejati kita ya. Ya, jadilah yang di sini disebut dengan inner child dan diri sejati adalah dua kutub yang saling melengkapi. Inilah yang disebut dengan paradok kehidupan. Paradok kehidupan adalah baik buruk adalah satu kesatuan utuh. Ya, inner child dan diri sejati itu adalah satu kesatuan utuh. Dan semuanya dualitas hidup adalah bagian dari wajah Tuhan yang memang harus terjadi dalam kehidupan kita.
Dan akhirnya teman-teman, mungkin dulu kita menganggap bahwa luka batin itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Luka batin itu adalah sesuatu yang sangat negatif sekali. Dan pada akhirnya, saat kita tahu makna terdalam dari inner child, maka kita akan sadar penuh bahwa kita akan mengucap terima kasih kepada luka kita yang ada dalam diri kita. Kita akan mengucapkan terima kasih ya, kamu sudah pernah terluka. Kalau kamu tidak pernah terluka, kalau andai aja kamu tidak pernah terluka ya, maka mungkin saja loh, aku tidak bisa mengenal siapa diriku yang sejati. Jadi teman-teman ya, yang disebut dengan inner child atau luka batin, waktu kecil, anak kecilnya kita yang masih terluka-terluka, itu adalah pintu kesadaran kita untuk bisa mengenal siapa Tuhan kita. Maka inilah kita akan mulai sadar bahwa ya, dualitas hidup ini adalah kesempurnaan wajahnya Allah. Ya, inner child, lukamu, penderitaanmu itu yang sebesar itu akan sesuai dengan kesadaran atau anugerah yang akan Tuhan berikan kepadamu. Karena ini adalah hukum, ya, hukum alam semesta. Jadi kalau kita mungkin diberikan penderitaan hidup yang besar banget ya, maka percayalah kita akan juga diberikan kesadaran dan diberikan anugerah sebesar itu juga penderitaan yang pernah kita lalui. Jadi tenanglah ya, tenanglah ketika mungkin kalian menghadapi problematika kehidupan yang kok enggak usai-usai ya, kok enggak selesai-selesai ya, kok kayak gini terus ya, kenapa ya hidupku kok susah banget gitu ya. Ya toh, pernah toh teman-teman kayak gitu, pernah enggak? Pasti pernah ya kayak begitu ya. Kalian tuh merasa bahwa kok hidupku kayak gini terus ya. Kenapa ya hidupku tuh nggak udah penderitaannya misalkan gitu ya. Tapi ingat ya bahwa ya sebesar apapun yang kamu rasakan deritanya itu ya akan diberikan anugerah sebesar apa yang pernah kamu alami. Oke? Jadi itu satu paket ya teman-teman, itu adalah satu paket kehidupan yang memang seperti itulah hidup ya. Jadi enggak apa-apa ya toh, kita akan saksikan saja semuanya. Kita berproses setiap hari menjadi penyaksi atas hidup ini ya. Kita mengenali diri kita, bagian-bagian diri kita yang mana ya, ada pikirannya, ada emosinya, ada badan fisik, ada egonya, yang mereka ini ada komponen yang Tuhan memang berikan sebagai manusia ini ya, ruh kita yang sedang mengalami pengalaman hidup menjadi manusia yang memang harus ada ego, harus ada pikiran, harus ada tubuh fisik dan ada emosi. Maka sadarlah bahwa aku adalah sang penyaksi hidupnya Tuhan, bukan hidupku ya. Ya, bukan hidupku loh ya. Kalau kita mengaku ini adalah hidupku lah, kita sedang menjadi Tuhan. Ya, makanya bahasanya kita adalah menjadi penyaksi atas kehidupan Allah. Kita menjadi penyaksi atas kehidupan Tuhan yang sedang menggunakan diri ini. Kita menjadi penyaksi atas pikiran yang dimunculkan oleh Tuhan. Kita menjadi penyaksi atas emosi yang dimunculkan oleh Tuhan dalam diri kita. Kita juga menjadi penyaksi atas ego yang sedang bergejolak ya. Kita bukan mereka semuanya, kita hanya sang penyaksi kehidupan Tuhan ya. Ya, maka kita tidak terlibat di situ, maka kita dalam mode stay dalam kesadaran penuh ya, mengetahui segala gejolak-gejolak ini yang sedang muncul. Kalau kita stay di situ terus, kita senantiasa sadar dalam kesadaran penuh itu, maka kita akan tahu pergejolakan ya, atau bahasanya tuh gelombang ego yang akan muncul, gelombang pikiran yang akan muncul, gelombang emosi yang muncul, dan tubuh fisik yang muncul juga. Kita akan mengetahui itu ya, kita akan mengetahui semua yang muncul dalam diri kita. Oke, maka kita benar-benar melatih diri kita untuk benar-benar hanya stay aja dalam wilayah kesadaran. Ya, kita akan tahu ya ketika memang kita itu sudah stay-nya itu lama ya. Dalam waktu sehari itu mungkin bisa
beberapa jam lah ya akumulasi nih, nanti dia akan bertambah terus. Jadi akhirnya kita akan tahu pergejolakan dari ego yang sedang muncul. Terus misalkan nih hal-hal pikiran atau emosi yang mau mengendalikan kita atau mengendalikan sesuatu di luar diri. Nah, itu akan tahu. Makanya kalau orang sadar itu bukan dia nggak merasakan hal negatif ya. Ya, jadi orang yang sadar itu bukan nggak ngerasain negatif. Tapi orang yang sadar itu apa? Dia yang tahu isi batinnya itu ya. Ya, pergejolakan dari batinnya, dari pikirannya, dari emosinya, atau sensasi tubuh fisik dia itu yang sedang muncul. Dia itu tahu. Makanya kenapa kita itu bukan yang negatif atau bukan yang positif. Kita hanya yang tahu bahwa rasa itu ada. Ya, jadi ya, rasa yang negatif itu ada, rasa yang positif itu ada. Jadi kedua rasa yang antara positif dan negatif ya, dia itu sama. Ya, jadi hanya saja tulisannya mungkin ya, ini frekuensi yang tinggi, ini frekuensi yang rendah ya. Seakan-akan itu hanya dibedakan bahwa yang bagus seperti ini, yang buruk seperti ini. Bahkan tidak ada yang baik dan buruk ya. Semua adalah kesempurnaannya Tuhan. Maka kita bukan yang sedang mengalami rasa itu. Kita yang memang tahu ya ada segala rasa dalam batin kita itu ada. Kan kita nggak bisa memunculkan itu, ya toh. Kita itu nggak bisa memunculkan rasa bahagia, kita juga nggak bisa memunculkan rasa sedih, kita nggak bisa memunculkan segala rasa loh. Jadi sadari penuh ya bahwa kita nggak bisa munculin. Ya emang rasa itu tuh ya muncul sendiri. Kalau kita mau mengendalikan itu ya kita itu sedang stres ya. Bahasanya nggak mungkin banget. Oke, kalau kita mau mengendalikan rasa itu, bahkan kita merasa bahwa aku harus menekan rasa ini, aku harus menghilangkan rasa ini, itu kita sedang menjadi Tuhan. Makanya kenapa biarkanlah semua rasa itu hadir. Nikmatilah semua rasa itu, baik itu positif maupun negatif. Kalian hanya perlu sadar bahwa aku itu bukan rasa itu. Aku yang tahu memang, oh sekarang ini mungkin aku baru rasa takut muncul. Aku sekarang baru merasakan bahagia damai. Nanti beda lagi rasanya, beda lagi. Dan itu kan bergelombang ya. Dia itu akan muncul, kemudian tenggelam lagi, dia akan muncul lagi, tenggelam lagi. Ya begitu. Jadi nggak bisa ya kita itu mau menghapus ya, bahasanya itu kita akan menghapus, aku nggak mau rasa ini nih, aku akan hapus rasa ini, ya nggak bisa, karena itu sudah anugerah dari Tuhan. Apapun itu yang kamu alami rasakan, itu adalah yang kamu saksikan harusnya, bukan yang kamu kendalikan, bukan yang harus kamu hilangkan, tapi semua itu adalah sesuatu yang harus kalian nikmati. Datangnya rasa itu apapun itu, baik rasa itu positif ya, baik rasa itu tuh positif, rasa itu negatif ya, baik perasaannya itu tuh ada yang negatif dan positif ya, tapi kita sudah melampaui dualitas itu. Jadi ya dilatih aja ya bahwa memang ya beginilah nanti berbeda lagi ya. Misalkan hari ini di detik ini kita damai ya toh, di detik ini kita damai, nanti ya 5 menit selanjutnya nggak tahu nih ada gejolak apa ya, misalkan gejolaknya itu rasa takut muncul ya, kemudian 5 menit lagi ada gejolak lagi, beda-beda. Jadi kita akan ketika kita stay pada sadar ya, kita akan tahu ya bahwa semua itu sedang muncul ya, semua sedang muncul, diamati lagi, disaksikan lagi ya, tanpa ada reaksi. Jadi kita stay diam batinnya dan pikirannya, hanya menyaksikan yang sedang muncul. Maka lama-kelamaan ya antara ego, pikiran, emosi, dan tubuh fisik kita itu akan menjadi satu kesatuan atau keselarasan yang benar-benar ya terasa, selaras dengan alam semesta, selaras dengan energi ilahi ya. Jadi akhirnya pergerakannya kita itu benar-benar pergerakan yang ngeflow itu benar-benar arus dari Tuhan langsung yang menggerakkan semua ini. Jadi akhirnya kita itu benar-benar bisa menikmati yang disebut dengan penyaksian hidup ya. Penyaksian hidup itu kan tidak hanya menyaksikan yang di luar diri, bahkan menyaksikan di dalam diri itu penting. Yang pertama kali, baru ketika kita bisa menyaksikan dalam diri, maka otomatis di luar diri akan mengikuti, karena di dalam diri kita adalah
pusat keajaiban hidup itu sendiri, diri kita adalah pusat di alam semesta itu sendiri, dan alam semesta yang ada di luar diri kita adalah pantulan dari dalam diri kita, ya. Makanya kenapa di luar diri itu pasti akan mengikuti batin kita kan, karena di dalam diri ini, tubuh ini ada ruhnya Tuhan ya. Kemudian inilah yang disebut dengan semesta pusatnya gitu. Itu adalah pusat dari alam semesta yang kemudian dia akan memancar keluar diri, jadilah realita hidupmu terjadi. Begitulah ya teman-teman ya. Terima kasih banyak atas waktunya ya. Terima kasih banyak atas waktunya, tidak terasa sudah 21 menit ya. Saya akan upload ini di YouTube. Semoga menjadi sarana buat teman-teman jika mau mendengarkan ya. Bisa diulang-ulang ya. Semoga teman-teman bisa selalu sadar siapa diriku yang sejati, selalu stay dalam kesadaran atau dalam ruang kosong itu. Ruang kosong itu yang dimana tempat semua itu muncul saat emosi, ego, pikiran, dan sensasi tubuh fisik itu muncul. Itulah di ruangan itulah mereka bisa muncul, dan ruangan itu adalah diri kita yang sejati. Siapakah kita? Kita hanya sebagai penyaksi atas kehidupan Tuhan yang sedang menggunakan tubuh fisik kita untuk berkreasi di alam semesta ini. Ya, semoga kita semua bisa kembali pada diri sejati masing-masing, menyadari penuh siapa aku ya, dan mulai bisa menjadi penyaksi setiap detik demi detik kehidupan yang terjadi. Ingat ya bahwa buku kehidupan kita sudah tertulis rapi saat kita lahir. Saat kita dilahirkan, maka kita sudah diberikan buku kehidupan yang sudah rapi. Sekarang kalau kita sudah sadar, kita tinggal menyaksikan film atau buku kehidupannya, dibuka lembar demi lembarnya. Kita yang sedang menyaksikan buku kehidupan ini sedang berjalan, sedang dibaca, sedang bermain di alam ini. Kita bukan yang sedang berperan ya. Kita bukan yang sedang berperan ini, kita hanya yang sedang menyaksikan semua film kehidupan ini sedang tayang. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Salam rahayu buat kita semuanya. Ya, salam berkah berlimpah, penuh dengan kesejahteraan, damai ya, buat kita semuanya. Saya dan teman-teman dan semuanya makhluk Tuhan yang ada di alam semesta ini. Kayak gitu ya teman-teman ya. Terima kasih ya Pak Iwan dan Bunda Puji dan teman-teman tadi yang mungkin ketinggalan live-nya ini ya. Nanti akan saya upload lagi di YouTube ya. Teman-teman bisa menyaksikan di situ. Jadi sekarang sarananya saya nge-live ini adalah hanya untuk akan saya upload aja di YouTube saya gitu ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.